Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada soal yang bagus dari jamaah tadi malam. Soalnya begini, apakah semua yang tertulis di laporan keuangan itu sebagai pinjaman, ya, kemudian di pinjaman tadi atau tanggungan tadi tertulis ada interest atau bunganya sekian persen lah. Nah, apakah bisa langsung dihukumi riba? Dan ini yang dimaksud juga semua laporan keuangan. Nah, kita jawab ya tidak mesti, tidak selalu ya. Nah, mungkin untuk biar lebih paham lagi ya, masalah tanggungan atau pinjaman itu macam-macam, tidak satu jenis. Apakah liabilitas atau debt? Jadi yang dimaksud macam-macam ya, dan itu hasilnya itu nggak sama. Yang pertama itu tidak semua liabilitas itu utang ya, tapi setiap utang pasti liabilitas. Kalau misalnya tanya ya, liabilitas itu apa? Liabilitas itu kewajiban finansial ya, atau tanggung jawab ekonomi ya, yang dimiliki suatu entitas, individu maupun perusahaan, yang timbul dari transaksi atau peristiwa masa lalu dan harus diselesaikan dengan pengalian sumber daya ekonominya di masa depan. Adapun debt atau utang ya, itu kan artinya kewajiban finansial yang harus dibayar oleh seseorang atau suatu entitas kepada pihak yang lain. Ya, tapi perlu digarisbawahi ini, tidak semua liabilitas itu utang, tetapi setiap utang pasti liabilitas. Kemudian, istilah yang ada di Indonesia ini, rata-rata interest itu langsung diartikan bunga, atau kadang ada ustadz yang nggak ngerti langsung diartikan riba. Nah, ini ngawur juga ya. Masa compounding aja, compounding interest aja, kadang Indonesia diartikan bunga. Tapi kan bukan bunga atau interest yang dimaksud ribawi, kan bukan itu. Ya, bagi orang yang tahu tentang compounding interest. Kemudian dalam perusahaan itu, terkadang ya, misal bakso, ya, punya restoran bakso. Ada dia udah beli ke supplier daging, misal, selama 6 bulan. Tapi pembayaran dicicil. Nah, cicilan ini kan termasuk utang juga, dianggap utang kan begitu. Itu juga bisa masuk. Atau sebagian. Atau sudah DP, sisanya nanti. Nah, ini kan tercatat semua. Kemudian ya, di perusahaan juga, itu berbagai macam. Kadang ada yang akadnya ini dia dengan bank langsung. Dan bank itu kan juga ada dua. Ada dia ini bank konvensional atau bank syariah. Kalau dia akad dengan bank syariah, kita husnudon. Rata-rata akad yang ada di bank syariah ya namanya dia syariah sudah. Rata-rata akadnya sudah sesuai dengan syariah. Kalau misal dia di bank konvensional juga, nggak bisa dihukumi mutlak juga. Kan kita nggak tahu akad yang ada di dalamnya. Kecuali kita tahu. Ya, bisa jadi akad dia dengan bank konvensional itu tadi, akadnya mudharabah atau akadnya syirkah. Akad mudharabah atau akad syirkah, kemudian bisa setelah itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, saling akatan bersama ya, mereka A sama B misalnya. A sama B, ya. A ini mudharib ya, B ini shahibul mal. Mereka berakad, ya. Si mudharib sama shahibul mal, ya. Shahibul mal orang yang ngasih modal. Mereka akad, oke kita fokus untuk ngembangin usaha dulu. Jadi ngembalikan modal dulu. Kemudian nanti baru bagi hasil. Boleh enggak boleh? Mau langsung bagi hasil? Boleh. Mau yang dibagi hasilnya nanti, ini misal kalau ada keuntungan, sampai setengah dulu dari setoran modal, baru nanti bagi hasil. Boleh juga. Semuanya ini boleh. Kan sesuai dengan akad mereka, persyaratan mereka sendiri-sendiri. Nah ini kalau di keuangan secara umum, pembukuan secara umum, apalagi di pajak dan lain-lain, nanti bisa disebut pinjaman atau utang, gitu loh. Padahal akadnya di situ tadi kan mudharabah atau syirkah. Misal pihak A sama B ternyata sama-sama setor modal dan kerja bersama. Atau kadang ada akad yang secara pribadi. Tapi untuk menghindari pajak dan lain-lain, akhirnya nggak ditulis mudharabah, gitu loh. Maka ditulis seperti pinjaman. Bisa jadi begitu. Jadi makanya itu tak jawab. Nggak bisa langsung dimutlakan semuanya riba, nggak bisa. Ya, apalagi di Indonesia, banyak kungfu-kungfunya yang untuk menghindari pajak dan lain-lain. Contoh lagi, sukuk kan halal. Ya, sukuk itu apa? Itu surat utang negara yang syariah. Nah, kalau yang konvensional kan namanya obligasi. Nah, itu kan kita minjami negara, sama negara dikelola uangnya, kita nanti dikasih interest, dikasih bunga. Itu yang obligasi. Kalau akad sukuk, kita shahibul mal. Kita ngasih setor modal ke negara. Negara jadi mudharib. Dikelola oleh negara, nanti kita dapat bagi hasil dari negara. Ada persenannya kan gitu.
Lah di negara ditulis apa? Sama-sama utang, gitu loh. Sama-sama surat utang negara. Cuman ada dua, ada yang obligasi, ada yang berbasis syariah namanya sukuk. Nah, kalau di pembukuan awam itu sama-sama ditulis utang gitu loh. Tapi kan hakikatnya kan berbeda. Yang satu akadnya qard, utang, satu akadnya itu mudharabah. Jadi berbeda. Nah, ini bagaimana dengan fixed rate? Nah, fixed rate kita nggak bahas, ya. Kemudian kalau ditanya lagi, loh, ini kalau dipatok begini kan tidak bisa dapat hasil besar sohibul mal ini. Harusnya kan sama-sama ridho dan yang lain. Nah, tidak harus jawabannya, tidak harus. Bisa jadi sesuai kesepakatan. Ya, memang dia si sohibul mal ini melepaskan sebagian haknya kan bisa aja. Ya, melepaskan sebagian haknya dengan keriduan dia. Kemudian lagi, nah masalah ini juga ini mencakup baik perusahaan pribadi ataupun perusahaan yang ada di ISSI ya, Indeks Saham Syariah Indonesia, atau bursa saham yang syariah di Indonesia ya, mencakup itu semua. Jadi kalau baca laporan keuangan dan lain-lain ya harus diteliti. Kemudian lagi kalau anak pribadi, ya ini pendapat anak pribadi, anak ngikuti Syekh Khalid Musli dan yang lain-lain, yang penting dilihat usahanya itu apa, selesai sudah. Masalah dia ada penyimpangan atau kesalahan, itu namanya mukhti ya. Kita harus ada udzur. Seseorang itu bisa mukhti, bisa musib. Ya. Bisa benar, bisa salah. Ya. Sama kayak bisnis sehari-hari yang kita lihat. Misal ada orang buka toko kelontong. Di toko kelontongnya ternyata jual biskuit. Misal ada gambar orangnya, gambar ceweknya. Salah, enggak salah. Tapi boleh enggak halal, enggak ya jadi halal gitu. Jadi harus bedakan mana yang dari awal sudah salah. Ya ini apa? Barang yang dijual memang haram. Misal khomer. Gitu. Atau barang yang dijual benar, tapi ternyata iklan yang salah. Misal pakai cewek iklannya. Ini kan mukhti aja. Atau dalam hal ini misal butuh tambahan modal, terpaksa dia pinjam ribawi misalnya begitu. Itu mukhti. Adapun usahanya, kita misal ada invest di situ, itu tidak ada masalah. Kesalahan di situ. Ya. Dan itu terjadi di semua usaha. Ya. Semua bisnis pasti ada kesalahannya dan itu wajar. Adapun kalau yang di ISSI ya, seingat Ana ya, dari MUI sendiri, mereka itu sampai ngasih ini, screeningnya mereka ya, dari MUI itu, ada masalah pendapatan bunga, misal, ya, total utang berbasis bunga itu nggak boleh lebih dari 45% dari total aset perusahaan. Atau ada pendapatan non halal, itu nggak boleh lebih dari 10% dari pendapatan perusahaannya. Nah, kemudian usahanya harus bergerak di bidang yang halal, bukan yang haram. Nah, ini dari segi MUI. Ya, adapun anak pribadi ya anak cukup melihat bidang usahanya apa, kemudian anak cukup melihat bidang usahanya itu apa. Nah, adapun kalau kita memang bisa merubah semua ya alhamdulillah kita jadi mayoritas dari pemegang perusahaan itu ya mayoritas kita bisa merubah alhamdulillah. Kalau nggak bisa ya antara tidak ikut atau ikut ya fatakullah masalatum ya. Kita anggap itu mukhti, salah, orang yang salah. Adapun kalau sesuai dengan pertanyaan, ya, kalau ditanya apakah tadi itu semua yang di pembukuan ini, kalau misal ada pinjaman atau tanggungan, ada bunganya, diperseni begitu, apakah langsung dihukumi riba? Jawabannya, enggak, ya. Untuk tambahan juga, denda keterlambatan, ya. Nah, kadang ada orang yang langsung menghukumi riba juga. MUI dan para ulama yang lain, ya sedunia ini sudah ada fatwanya dari mereka. Jadi kalau contoh kayak di MUI ya, denda keterlambatan ini cuma boleh dikenakan bagi nasabah yang mampu untuk bayar, ya, tapi sengaja nunda. Nah, tujuannya ini sebagai takzir atau takwid. Nah, dan ini cuma ada di akad murabahah. Saya ingat begitu. Nah, tujuannya denda ini ya biar nasabah itu lebih disiplin. Beda dengan riba. Kemudian kalau nasabah yang nggak mampu ya nggak boleh dikasih denda. Yang nggak mampu bayar nggak boleh dikasih denda. Untuk tambahan juga, kalau antum berpendapat uang fiat ini nggak masuk komoditas riba, itu urusan lain. Oke, mungkin itu dulu. Barakallahu fikum.